Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Layakkah Prabowo maju lagi sebagai calon presiden pada 2029 nanti? Layakkah koalisi partai yang mendukung pemerintahan Prabowo saat ini dipermanenkan? Dua pertanyaan ini muncul gara-gara pidato Presiden Prabowo dalam hari ulang tahun Gerindra beberapa hari yang lalu. Dalam pidato itu, Prabowo bilang Gerindra mengusulkan agar Prabowo maju pada 2029 nanti. Tapi dia bilang dia hanya akan maju bila selama 5 tahun ke depan dia mampu menunjukkan kinerja yang baik. Kalau tidak, dia tidak akan maju. Soal koalisi permanen juga dia sebut dalam pidato itu. Pertanyaannya sekarang, apakah layak Prabowo maju lagi pada 2029 nanti? Anda boleh juga komentar ya. Tapi kalau jawaban saya mungkin layak, mungkin tidak. Saya suka dengan kepemimpinan Prabowo selama 4 bulan terakhir ini. Saya merasa saya tidak salah pilih. Saya merasa tidak bersalah mengkampanyekan Prabowo. Dan saya berterima kasih bahwa Pak Jokowi mendukungnya. Selama 4 bulan ini, saya tidak menemukan cacat kepemimpinannya. Kalau dicari-cari, paling-paling yang akan saya sebut dia salah menentukan siapa yang duduk di jajaran kabinetnya. Tapi mudah-mudahan dengan segala macam kecerewetan media, influencer, netizen, pemerintah akan melakukan introspeksi. Halnya kebijakan, Prabowo nampak berada di jalan yang benar. Menurut saya, dua hal yang paling mengemuka perlu diwujudkan secara real dan perlu dipertahankan terus adalah komitmennya untuk memerangi korupsi dan keberpihakannya pada rakyat kecil. Untuk korupsi, sejauh ini dia memang baru bicara, baru di tahap ketegasan komitmen. Tapi itu harus terus kita dorong untuk dipraktekkan secara konsisten selama dia memimpin Indonesia. Soal keberpihakan pada rakyat terlihat dari makanan bergizi gratis, penerapan PPN 12% hanya pada barang mewah, dan efisiensi anggaran. Itu semua menunjukkan kepeduliannya pada nasib rakyat kecil. Karena itu saya terpaksa agak sinis dengan kampanye Indonesia Gelap. Para mahasiswa itu bilang akan bikin aksi selama 3 hari berturut-turut, melibatkan ribuan mahasiswa, dilakukan di sejumlah kota sekaligus. Tapi apa yang sebenarnya dipersoalkan mereka sampai harus bikin aksi yang bisa menyerap miliaran rupiah? Agenda yang diusung adalah cuma semacam list isu yang perlu diperhatikan pemerintah. Bisa dibicarakan saja di media sosial atau di media massa. Pada intinya gerakan Indonesia Gelap ini terkesan mengada-ada dan terkesan bodoh. Jadi kembali ke Prabowo. He is on the right track. Tapi pertanyaannya, kalau begitu layakkah Prabowo maju jadi capres lagi? 4 atau 5 tahun lagi? Dan kalaupun ada rencana itu, kenapa juga harus diangkat sekarang? Kembali ke jawaban awal tadi, kita sama sekali tidak layak mencalonkannya sekarang. Apa yang sudah dipertunjukkannya selama 4 bulan ini cuma layak dijadikan indikator awal. Kita tak mungkin menilai apakah Prabowo memang calon presiden yang tepat cuma dari kebijakannya mengenai PPN, tentang makanan bergizi gratis, kebijakan tentang pagar laut, dan pidatonya tentang korupsi dan sebagainya. Itu semua terlalu awal dan terlalu sedikit. Karena itu saya setuju sekali dengan pernyataan Prabowo kemudian. Dia memang bilang bahwa dia diminta dinilai dalam tahun-tahun mendatang. Dia bahkan bilang dia malu kalau didukung padahal kinerjanya buruk. Itu artinya kita sebagai rakyat Indonesia harus terus mengawasi Prabowo dan pemerintahannya. Tidak tentunya dengan gaya-gaya preman demo ya. Tapi kita tak boleh berhenti memperhatikan, memikirkan, mendiskusikan, dan mengkritisi. Kita harus manfaatkan kebebasan berekspresi yang sudah ada di Indonesia. Kalau belum berjalan baik, ya kita perjuangkan supaya berdiri tegak. Kita juga berharap media massa benar-benar jadi watchdog of the government, anjing pengawas pemerintah. Kalau pemerintah melakukan langkah yang salah, harus dikoreksi. Tanpa kritik dan koreksi, penyalahgunaan kekuasaan akan benar-benar terjadi. Dalam hal ini saya mau merujuk sebentar pada pernyataan Lord Acton. Menurutnya, kekuasaan itu cenderung korup, tapi belum tentu korup. Kekuasaan baru pasti korup kalau penguasa tahu tidak ada pihak yang mengendalikannya. Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely, katanya. Indonesia saat ini tidak boleh jadi tempat bagi mereka yang suka jilat-jilat penguasa untuk memperoleh porsi kekuasaan. Dalam hal inilah saya rasa gagasan koalisi permanen juga harus dibicarakan.
Ide tentang koalisi permanen adalah gagasan yang bisa dipahami dengan mempertimbangkan kondisi Indonesia. Pertarungan kekuasaan antara partai-partai yang ada selama ini sudah makan korban begitu besar. Kekompakan partai-partai jadinya adalah faktor esensial, bukan saja bagi demokrasi, tapi juga pembangunan kesejahteraan di negara kita. Kalau para tokoh partai egois, oportunis, mau menang sendiri, yang akan jadi korban adalah rakyat. Karena itu, memimpikan sebuah persatuan antar partai berjangka panjang adalah mimpi yang tidak akan sia-sia. Sebagian pihak bahkan menganggap, kalau saja partai-partai ini bisa mengerucut jumlahnya, politik Indonesia mungkin akan bertambah sehat. Tentu saja pengerucutan itu seharusnya tidak terjadi di bawah tekanan penguasa ya. Yang dibayangkan adalah pengerucutan alamiah, mungkin lewat merger atau tersisih akibat kompetisi. Mungkin pada akhirnya ada tinggal 4-5 partai politik. Itu dibayangkan pasti akan jauh lebih sehat. Namun untuk saat ini, kita ikhlas saja dengan jumlah yang ada. Komposisi yang ada sekarang ini tetap bisa sehat kalau tidak ada perseteruan yang melampaui batas. Sebuah koalisi yang permanen karenanya adalah sebuah jawaban. Tapi memang koalisi ini bisa jadi ancaman besar bagi Indonesia kalau dia menjadi semacam geng mafia yang merampok secara kolektif kekayaan Indonesia dan membagi-bagikan hasil rampok mereka untuk kepentingan kelompok-kelompok mereka. Mereka jadi bermasalah kalau mereka tidak bersikap kritis dan objektif tentang apa yang sedang terjadi. Pilihannya kompak merampok atau kompak membangun. Dalam koalisi harus ada ruang yang cukup bagi kritik sesama anggota. Harus ada ruang yang cukup untuk mengkritik penguasa. Prabowo harus menjamin keberlangsungan koalisi yang sehat dan matang. Dan Prabowo punya otoritas untuk melakukan itu. Saat ini partai-partai yang ada atau bahkan juga kelompok-kelompok masyarakat di luar parlemen tidak berani untuk bersikap konfrontatif dengan presiden. Terasa sekali mereka memilih untuk tidak jadi anak bandel. Bahkan orang seperti Rocky Gerung tidak ingin disalahpahami ketika dia menyatakan Presiden Indonesia ke-8 adalah bajingan tolol. Gerakan Indonesia Gelap saat ini adalah semacam uji coba, try out tentang bagaimana reaksi Prabowo kalau dia diserang kencang. Tapi secara umum, setidaknya sampai saat ini, kelompok-kelompok yang bisa dibayangkan menjadi kekuatan berseberangan dengan pemerintah masih memilih bersikap menjadi bawahan yang penurut. Dengan begitu, Prabowo punya otoritas untuk menjadikan koalisi yang dipimpinnya menjadi sebuah koalisi yang di satu sisi loyal, tapi juga di sisi lain kritis dan bermartabat. Prabowo harus memaksa, bukan cuma mengimbau. Saya setuju Prabowo maju lagi pada 2029. Saya setuju koalisi kekuasaan perlu dipermanenkan, tapi semua itu harus dilakukan untuk kepentingan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.